Lini belakang Garuda keropos, tantangan berat menanti di Arab Saudi. PSSI butuh 800 miliar rupiah per tahun, tantangan besar dalam mendukung timnas Indonesia. Faktor tanggal tua pengaruhi penjualan tiket timnas Indonesia versus Australia, 10.000 lembar masih tersisa. Nova Arianto akui tantangan jelang laga uji coba timnas Indonesia U17 versus India, buta kekuatan lawan. Martin Paes bikin Cina cemas jelang duel timnas Indonesia. Kebanjiran tawaran iklan, Sintayong ungkap berkah jadi pelatih timnas Indonesia. Jersey baru timnas Indonesia siap diluncurkan, belum bisa dipakai lawan Australia. Lini belakang Garuda keropos, tantangan berat menanti di Arab Saudi. Laga perdana timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan segera berlangsung. Skuad Garuda harus menghadapi tantangan berat saat bertandang ke Arab Saudi pada 5 September mendatang. Namun, persiapan timnas Indonesia menghadapi laga krusial ini sedikit terganggu oleh kondisi lini belakang yang bisa dibilang cukup keropos. Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen dalam pertandingan tersebut. Absennya kedua pemain ini tentu menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda. Jordi Amat mengalami cedera yang membuat kondisi kebugarannya diragukan, sementara Justin Hubner harus absen karena akumulasi kartu kuning. Dengan absennya kedua pemain ini, Sintayong harus segera mencari solusi untuk menutup lubang di lini pertahanan. Dengan seringnya Sintayong menerapkan skema 3 back, ketersediaan pemain di lini belakang menjadi sangat terbatas. Kondisi ini tentu meningkatkan risiko kebobolan, terutama mengingat kualitas serangan Arab Saudi yang berada di level tinggi. Menghadapi situasi ini, Sintayong harus pintar dalam menyusun starting line-up. Salah satu opsinya adalah mencari bek tengah baru yang siap untuk diandalkan dalam waktu singkat. Alternatif lainnya, pelatih asal Korea Selatan ini bisa mempertimbangkan untuk memainkan fullback skuad Garuda di posisi jantung pertahanan. PSSI butuh 800 miliar rupiah per tahun, tantangan besar dalam mendukung timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengungkapkan besarnya kebutuhan dana untuk mendukung operasional timnas Indonesia di semua level. Dalam pernyataannya Erick Thohir menyebutkan bahwa PSSI memerlukan antara 500 miliar rupiah hingga 800 miliar rupiah per tahun. Angka ini mencakup seluruh kegiatan skuad Garuda, baik untuk tim putra maupun putri, dari kelompok usia muda hingga senior. Nominal 800 miliar rupiah tersebut tidak hanya digunakan untuk persiapan fisik dan taktik, tetapi juga mencakup operasional penuh timnas Indonesia sepanjang tahun. Ini termasuk pelatihan, perjalanan, pertandingan uji coba dan segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Erick Thohir menekankan bahwa anggaran sebesar ini adalah khusus untuk timnas Indonesia. Dengan demikian biaya untuk kegiatan lain di PSSI, termasuk penyelenggaraan kompetisi domestik diperkirakan bisa menghabiskan total anggaran hingga 1 triliun rupiah per tahun. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dana yang besar tersebut, PSSI telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah Bank Mandiri yang telah menyuntikkan dana sebesar 80 miliar rupiah. Dana ini akan digunakan untuk mendukung operasional timnas Indonesia melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Erick Thohir memastikan bahwa penggunaan dana ini akan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktor tanggal tua pengaruhi penjualan tiket timnas Indonesia versus Australia, 10.000 lembar masih tersisa. Penjualan tiket pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia mengalami hambatan yang tak terduga. Meskipun pertandingan ini sangat dinantikan, ternyata masih ada 10.000 lembar tiket yang belum terjual hingga saat ini. Tiket tersebut hanya bisa dibeli melalui aplikasi Livin Mandiri. Namun hingga kini penjualan tiket belum mencapai target yang diharapkan. Marcel Masita mengakui bahwa penjualan tiket ini mungkin terhambat karena faktor tanggal tua. Saat ini masih ada sekitar 10.000 lembar tiket yang belum terjual dari total 60.000 lembar yang disediakan. Namun Marcel tetap optimis bahwa tiket tersebut akan ludes terjual begitu mendekati tanggal gajian. Marcel juga menekankan bahwa pertandingan melawan Australia ini adalah satu-satunya laga kandang timnas Indonesia di bulan September, sehingga diharapkan antusiasme supporter akan meningkat seiring mendekatnya hari pertandingan. Marcel juga mengingatkan bahwa pada bulan Oktober 2024, timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan tandang melawan Bahrain dan Cina, yang artinya tidak ada lagi pertandingan kandang setelah laga melawan Australia. Hal ini bisa menjadi faktor pendorong bagi para supporter yang belum membeli tiket untuk segera mengamankan tempat mereka di stadion.
Nova Arianto akui tantangan jelang laga uji coba Timnas Indonesia U17 versus India, buta kekuatan lawan. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan menghadapi Timnas India dalam 2 laga uji coba di Bali. Pertandingan ini menjadi bagian dari rangkaian pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 di Bali sebelum tim melanjutkan TC di Jakarta dan Spanyol. Laga uji coba ini sangat penting bagi skuad Garuda Asia sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17. Nova Arianto mengakui bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapinya adalah kurangnya informasi tentang kekuatan Timnas India U17. Dia menjelaskan bahwa sulitnya mencari video permainan lawan membuat persiapan lebih menantang, terutama karena pertandingan ini berada di level kelompok umur yang seringkali tidak memiliki rekaman pertandingan yang cukup. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Nova Arianto tetap optimis dan memilih untuk fokus pada strategi permainan timnya sendiri. Nova ingin memastikan bahwa para pemain Timnas Indonesia U17 dapat menerapkan strategi yang telah disiapkan dengan baik. Martin Paes bikin Cina cemas jelang duel Timnas Indonesia. Meski laga antara Timnas Indonesia dan Cina baru akan berlangsung pada matchday keempat, kehadiran Martin Paes sudah cukup membuat media Cina waspada. Laga kedua tim ini menjadi semakin dinantikan, terutama setelah Indonesia melanjutkan langkah besar dalam program naturalisasi di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Martin Paes yang baru saja dinyatakan sah sebagai pemain Timnas Indonesia, menjadi pemain naturalisasi ke-14 dalam era kepemimpinan Sintayong. Hal ini tidak hanya memperkuat skuad merah putih, tetapi juga membuat peta persaingan di grup C menjadi semakin tidak bisa diprediksi. Dalam ulasannya, Sohu mengungkapkan bahwa kehadiran Paes membuat Timnas Cina sulit mengukur kekuatan Timnas Indonesia yang kini hadir dengan wajah baru. Keberhasilan PSSI dalam merekrut pemain keturunan menjadi sorotan. Hal ini menambah kekhawatiran bagi Cina yang juga telah mengandalkan pemain-pemain naturalisasi. Kebanjiran tawaran iklan, Sintayong ungkap berkah jadi pelatih Timnas Indonesia. Sejak pertama kali menginjakan kaki di Indonesia sebagai pelatih, popularitas Sintayong meroket tajam. Dalam wawancara terbaru di kanal YouTube Ajun Rehab, ia mengungkapkan bahwa selama melatih Timnas Indonesia dirinya sudah membintangi sekitar 10 iklan. Lebih dari sekadar tawaran iklan, Sintayong juga merasakan sambutan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Setiap kali ia hadir di stadion, ribuan supporter meneriakkan namanya dengan penuh antusiasme, sebuah pemandangan yang sangat berbeda dibandingkan dengan di Korea Selatan. Kepopulerannya di Indonesia membuat Sintayong terus dibanjiri tawaran iklan. Saat ini ada 10 tawaran iklan lain yang masih menunggu untuk dijadwalkan syuting. Hal ini bahkan membuat PSSI harus mengatur lebih ketat mengenai hak citra atau image rights dari sang pelatih. Namun meski banyak tawaran, Sintayong tetap menjaga prioritasnya sebagai pelatih. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada sepak bola dan tidak tergoda untuk terlalu sering tampil di acara TV atau iklan yang bisa mengganggu konsentrasinya. Jersey baru Timnas Indonesia siap diluncurkan, belum bisa dipakai lawan Australia. Menurut Direktur Utama PT Gelora Sepak Bola Indonesia Marshall Masita, desain jersey terbaru untuk Timnas Indonesia sebenarnya sudah siap. Jersey ini akan menjadi seragam ketiga Timnas, melengkapi 2 jersey sebelumnya yang sudah digunakan sejak laga melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia. Namun Marshall mengungkapkan bahwa jersey ketiga ini belum bisa segera diluncurkan karena masih dalam tahap pembahasan internal PSSI. Peluncuran resminya pun kemungkinan baru akan dilakukan pada tahun depan. Pembuatan jersey ketiga ini dilakukan dengan lebih hati-hati dan tidak terburu-buru. Pengalaman masa lalu di mana peluncuran jersey kandang dan tandang mendapatkan kritik dari publik menjadi pelajaran penting bagi PSSI dan Arspo. Kali ini mereka ingin memastikan bahwa desain baru ini bisa memenuhi ekspektasi para supporter. Marshall juga menegaskan bahwa tidak ada urgensi untuk segera meluncurkan jersey ketiga ini. Fokus utama adalah memberikan hasil terbaik yang bisa dibanggakan oleh seluruh pendukung Timnas Indonesia. Dengan proses yang masih berjalan, jersey terbaru ini dipastikan tidak akan digunakan dalam laga melawan Australia. Timnas Indonesia akan tetap mengenakan seragam yang sudah ada saat ini. Marshall menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah berdiskusi dengan PSSI, Arspo dan tim pelatih untuk memastikan bahwa hasil akhir dari desain jersey ketiga ini benar-benar memuaskan.